Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6% tahun depan. Target ini lebih tinggi dibandingkan 2026 yang hanya 5,4% saja. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis Ya, pemirsa, target pertumbuhan disusun dengan asumsi inflasi tetap di level 2,5%. Pemerintah juga memperkirakan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun berada di 6,9% dan nilai tukar rupiah rata-rata 17.500 per dolar Amerika. Menopang target itu, RAPBN 2027 memproyeksikan pendapatan negara 3.426 triliun rupiah, naik dari APBN 2026 3.153,6 triliun rupiah. Belanja negara juga meningkat jadi 4.097,2 triliun rupiah dari 3.842,7 triliun rupiah pada APBN 2026. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61%. Dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya... Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah. Sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11%. Posisi utang pemerintah terus meningkat hingga pertengahan 2026. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah atau setara 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 9.920,42 triliun rupiah. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11% dengan nilai 8.966,79 triliun rupiah. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai 12,89% atau sebesar 1.326,90 triliun rupiah. Meski terus meningkat, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. Target pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok lebih tinggi, pemerintah menyiapkan belanja negara lebih dari 4.000 triliun rupiah. Kebijakan ini apakah akan membuat ekonomi makin berkibar atau seperti apa ke depannya? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Terima kasih ya Pak Faisal menyempatkan diri berbagi di Sindo Prime. Jadi Pak, Sama-sama. informasi yang kami dapatkan dari Pak Presiden ini
di mana angka 3.426 triliun rupiah adalah target pendapatan negara yang dipatok pemerintah. Dengan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 6%. Sementara update terkini posisi utang pemerintah Indonesia per Juni 2026 adalah 10.293,69 triliun rupiah. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Antara selisih utang dan pendapatan dan target ke depan kita ini, Pak? Nah, terutama utang dulu berarti ya. Silahkan. Nah, utang itu 10.000 triliun rupiah merupakan akumulasi dan konsekuensi dari apa yang terjadi di masa-masa yang lalu ya. Jadi utang kita itu memang tiap tahun mengalami peningkatan dan terutama dalam beberapa tahun terakhir terjadi karena ada memang jatuh tempo utang yang lebih besar yang terjadi sebagai dampak dari peningkatan utang kita pada masa COVID. Ya, pada saat itu kita lebarkan defisit anggaran kita sehingga bisa sampai 6%, dan itu di 2021 sampai 2023 karena dibiayai dengan SBN yang jatuh temponya paling terutama adalah dari 2024 ke 2027, maka kita bisa melihat bahwa jatuh tempo utang yang paling besar lonjakannya itu adalah pada periode ini. Sampai dengan 2027 itu yang paling besar, bukan berarti setelah 2027 tidak ada jatuh tempo utang, tapi maksudnya lonjakan tertingginya. Dan kemudian kita tahulah bahwa di sampai dengan sekarang 10.000. Nah, dan tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, bahkan sebelum terjadinya COVID, memang ada peningkatan utang sudah terjadi pada masa sebelumnya, dan ini memang tidak lepas juga dari program prioritas pemerintah pada saat itu yang menggenjot memang infrastruktur ya. Nah, tapi artinya akumulasi yang menyebabkan terjadinya percepatan utang itu sudah terjadi ya pada periode sebelumnya. Nah, ditambah lagi kemudian tentu saja pada masa sekarang. Nah, jadi satu hal artinya ketika utang sudah demikian besar, nah kita sudah tidak bisa lagi hanya melihat misalkan dari indikator bahwa ini masih di bawah 60% dari total PDB, nggak bisa gitu ya, karena kita harus bandingkan juga dengan kemampuan bayar. Ya, jadi ngutangnya itu, pertambahannya itu juga harus dihitung seberapa mampu kita bisa membayarnya, dilihat dari pertumbuhan dari sisi penerimaan. Dan kita tahu pertumbuhan dari sisi penerimaan, terutama pajak, tax ratio kita masih rendah. Nah, ini yang artinya menjadi satu alarm buat pemerintah untuk betul-betul menjaga kesehatan fiskal pada saat sekarang. Oleh karena itu, makanya dari kemarin saya sampaikan bahwa hati-hati jangan sampai lewat 3%, karena yang ada sekarang aja bebannya udah makin besar. Di luar itu, di luar 10.000 triliun, jangan lupa ada lagi beban yang lain yang tidak terefleksikan dalam APBN. Itu yang di kuasi fiskal. Kuasi fiskal ini artinya adalah apa? Memang ada potensi utang yang dibebani pada BUMN misalnya ya. Nah, BUMN memang bukan tercatat di dalam APBN. Nah, tapi kita tahu sekarang misalkan contohnya adalah WUSH. WUSH itu tadinya dijanjikannya adalah utang antara B2B. Nah, kemudian dioper ke Danantara dan antara tidak mau sekarang ke pemerintah gitu kan. Nah, itu jadi itu kuasi fiskal yang artinya ada potensi beban tambahan yang tidak tercatat dalam APBN pada saat sekarang. Nah, tapi ke depan itu sebetulnya bisa ada risiko tambahan di luar yang 10.000 triliun ini. Nah, ini yang artinya kesimpulannya adalah tata kelola daripada fiskal yang termasuk di dalamnya juga adalah menata beban pembiayaan defisit ya, dan juga tata kelola dari sisi utang, menjaga kesehatannya itu menjadi lebih penting lagi, lebih ketat lagi semestinya pada saat sekarang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Bicara soal pendapatan, Pak, ini ya karena ketidaktahuan saya yang harus banyak belajar gitu, Pak ya. Ini kan saya baca tentang rencana besaran belanja kita itu mendekati 4.000-an triliun rupiah begitu, Pak Faisal. Yeah. Sementara target pendapatan negara itu angkanya 3.426 triliun. Nah, artinya negara akan belanja lebih banyak dari pendapatannya. Nah, bagaimana ini, Pak? Ya, itu terjadi sudah sejak lama, itu terus terang Mas. Jadi kalau kita melihat APBN itu dari tahun ke tahun, kita selalu lihat bahwa pasti ya bahwa belanjanya itu lebih besar daripada penerimaan. Makanya APBN kita itu defisit terus ya, sebagai konsekuensinya. Jadi artinya memang ada penambahan utang dari tahun ke tahun, dan itu sejalan juga tadi dengan peningkatan utang sampai sekarang 10.000 triliun. Nah, bagaimana itu bisa diset? Nah, belanja dan penerimaan itu adalah basisnya adalah asumsi makro.
khususnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kenapa bisa dapat 4.000 triliun? Karena kemarin pada Kem PPKF itu kan selalu disebutkan bahwa ini nanti penerimaan dan rinciannya, belanja dan rinciannya itu sekian persen daripada PDB. PDB kapan? PDB 2027. Lah bisa tahu PDB 2027 karena ada target asumsi makro PDB 2027 tumbuhnya yang sekarang jadi 6%. Dulu tadinya di Kem PPKF 5,8 sampai 6,5%. Nah, semakin tinggi asumsi makro untuk PDB, pertumbuhan PDB, semakin tinggi juga angka belanja dan juga penerimaan yang masuk dalam postur era APBN 2027. Nah, jadi wajar kalau kemudian asumsi makro PDB-nya 6%, maka terdongkraklah angka belanja dan juga angka penerimaan. Pertanyaannya, bagaimana kalau pertumbuhan ekonomi yang dipasang targetnya tinggi tersebut tidak tercapai? Nah, itu kan artinya kan akan ada potensi shortfall dari sisi penerimaan dan juga dari sisi belanja. Nah, ini jadi risikonya makin besar antara target dengan realisasinya. Nanti yang kita lihat nanti 2027 makin besar juga shortfall-nya dalam hal penerimaan dan juga belanja gitu. Logikanya, Mas. Tapi target pemerintah tentang pendapatannya akan melonjak sekitar 272,4 triliun rupiah atau 8,6%, Pak Faisal. Nah, ini dari mana keyakinan pemerintah ada tambahan penerimaan 272 triliun rupiah itu, Pak, menurut Anda, Pak? Ya itu tadi, jadi penerimaan juga itu dipatok targetnya berdasarkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi angka pertumbuhan ekonomi dulu dipasang targetnya, di situ keluar target penerimaan dan yang termasuk di dalam juga untuk pajak. Nah, sehingga itu tadi sama risikonya. Kalau kemudian pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, maka potensi penerimaan itu juga tidak tercapai, termasuk diantaranya pajak, ya. Nah, yang kedua, kalau dipaksakan ini juga resikonya. Hati-hati untuk memaksakan penerimaan untuk dinaikkan, gitu ya. Karena pada saat sekarang kondisi sektor usaha, ya, bisnis dan juga masyarakat pada umumnya sebagai wajib pajak. Nah, ini sedang dalam kondisi yang sebagian besar banyak hambatan lah, kalau tidak bisa dibilang bermasalah ya banyak hambatan gitu. Nah, terutama kelas menengah ini adalah mayoritas dari sisi pembayar pajak, ya, ada di situ, ya, dari sisi jumlah paling tidak. Lalu yang kedua juga sektor-sektor usaha yang selama ini menyumbang paling besar terhadap pajak. Apa itu? Contohnya adalah industri manufaktur misalnya. Nah, kalau kita melihat dalam catatan 2026 dibandingkan dengan tahun 2025, terlepas tadi yang disampaikan dalam pidato Presiden bahwa pertumbuhan 2026 kuartal 1 5,6, kuartal 2 5,29, tapi sektor-sektor yang besar seperti industri manufaktur tumbuh lebih lambat dibandingkan 2025 pada semester 1, ya. Itu alarm juga ya, Pak Faisal, ya? Alarm juga loh, karena ini kan pembentuk ekonomi kita yang paling besar-besar industri manufaktur, pertanian, ini lalu pertambangan juga, ya. Nah, ini kan tiga-tiganya ini kalau kita lihat dibandingkan 2025 ini melambat tumbuhnya. Yang lebih cepat apa? Nah, ini adalah sektor-sektor yang ternyata kalau kita lihat hubungannya dengan program-program prioritas pemerintah yang kaitannya dengan itu. Contohnya misalnya sektor jasa penyediaan makan minum kaitannya dengan MBG, konstruksi kaitannya dengan bikin sekolah, bikin rumah, bikin koperasi merah putih, nah itu konstruksi kan. Nah, lalu juga sektor perdagangan, masih ini ada kaitannya juga dengan MBG juga lah, ya. Nah, tapi semestinya kalau MBG itu punya multiplier effect, punya backward linkage, ya, keterkaitan ke belakang, mestinya pertanian naik juga dong. Nah, tapi ternyata pertanian melambat nih, gitu ya. Nah, itu jadi menimbulkan pertanyaan, program-program prioritas pemerintah ini bagaimana multiplier efeknya, karena mestinya kan dirasakan oleh bukan hanya secara langsung pada sektor yang berkaitan, tapi juga sektor-sektor yang lain, dan bukan hanya direct spending dari pemerintah saja, tapi juga merambat semestinya ke swasta, karena yang menggerakkan ekonomi paling besar ini terus terang ya swasta, sektor swasta. Jadi peran kebijakan pemerintah terutama fiskal itu bukan hanya direct spending, tapi memberikan stimulus bagi swasta biar bisa memberikan multiplier efek ekonomi yang lebih besar, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada semestinya yang disediakan langsung oleh direct spending dari belanja pemerintah gitu. Berarti kalau saya tanya balik kepada Mas Faisal, ini industri manufaktur lebih lambat, pertanian lebih lambat, program prioritas pemerintah ternyata tidak bisa memberikan efek lanjutan. Nah, ini
Mengapa hal itu terjadi, Pak? Apakah karena faktor eksternal atau karena memang pemerintah belum memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi untuk bisa meningkatkan hal itu? Ya, kita tidak bisa menafikan memang ada faktor eksternal yang besar yang kita hadapi, terutama pada tahun ini. Nah, dan itu dialami oleh banyak negara. Nah, tapi faktor domestik, faktor desain kebijakan, faktor mengontrol implementasi supaya on track itu tidak kalah penting. Nah, jadi misalkan begini, MBG ingin dikucurkan dana sebanyak-banyaknya karena di desainnya atau dalam tujuannya ini kan untuk menggerakkan UMKM ya. Bukan cuma sekedar memberikan gizi pada anak-anak sekolah, tapi juga menggerakkan UMKM. Nah, apakah itu betul-betul terjadi? Nah, kalau tadi kita melihat paling tidak yang sudah terjadi 2005-2026, pertanian tumbuh lebih lambat. Kemudian UMKM apakah tumbuh lebih cepat atau tidak? Nah, ini kita cek lagi juga di beberapa indikator. Nah, kalau itu tidak terjadi berarti kan ini ada PR besar nih dari sisi program-program flagship pemerintah yang dicita-citakan itu bisa menggerakkan ekonomi bawah ya, UMKM, tapi belum maksimal. Nah, itu berarti kan PR. Jadi ada faktor global, ada faktor dari sisi desain kebijakannya juga dan juga implementasi. Tapi pemerintah sendiri selain RAPBN di angka 6% tadi, Pak ya, target pemerintah tahun 2029 adalah pertumbuhan hingga 8%. Realistiskah, Pak? Ya begini, saya selalu bilang bahwa kalau berdasarkan potensi, Indonesia itu semestinya dengan SDA, SDM, ya dan cakupan wilayah yang begitu luas bisa mestinya tumbuh lebih tinggi. Tinggal bagaimana caranya. Caranya harus benar. Targetnya makin tinggi, caranya harus lebih inovatif dan juga ada extra effort di situ. Tahun 2027 mau 6%, itu kan kita belum pernah mencapai 6% ya selama berpuluh-puluh tahun, kecuali beberapa tahun di masa booming komoditas, nggak salah 2011 tuh. Sempat sekali kita. Nah, artinya untuk mencapai 6% itu perlu ada extra effort karena secara historis kita susah untuk mencapai itu. Nah, apa extra effort yang dilakukan? Caranya bagaimana gitu? Apakah direduksi atau dikerucutkan hanya dengan MBG, Koperasi Merah Putih, kemudian flagship pemerintah yang lain itu bisa tercapai? Nah, ini yang semestinya harus dibuktikan gitu. Saya pikir ekonomi itu lebih besar ya untuk bisa direduksi hanya dengan beberapa program flagship saja. Nah, intinya adalah mestinya ekonomi bisa digerakkan dengan stimulus kebijakan. Peran kebijakan pemerintah itu stimulus ya. Tidak hanya melulu direct spending diharapkan langsung dampaknya. Nah, tapi juga sektor swasta kalau misalkan punya trust terhadap arah kebijakan pemerintah, konsistensi kebijakan, insentif yang diberikan tepat, ya, kemudian ada level of playing field yang sama antara swasta dengan BUMN. Nah, ini semuanya jadi bergerak. Lah kemudian juga sama, bukan hanya di pusat tapi juga di seluruh daerah ya, keseimbangan misalnya antara alokasi anggaran untuk pusat dengan daerah. Nah, ini menjadi sangat penting karena daerah-daerah terus terang banyak sekali yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Mau tidak mau faktanya begitu. Jadi ketika TKDD dipotong, itu dampaknya langsung terhadap ekonomi daerah tersebut. Nah, begitu Mas. Baik. Dan salah satu yang ingin digenjot pemerintah ya, Pak Faisal dan pemirsa, adalah mengenai penerimaan pajak, Pak. Ini kita simak dulu informasi terkait Dirjen Pajak yang mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai 1.209,6 triliun rupiah. Penerimaan pajak tercatat tumbuh 22,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kita simak dulu berikut ini. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai 1.209,6 triliun rupiah. Realisasi tersebut baru mencapai 51,31% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2026. Meski baru sekitar separuh target, kinerja penerimaan pajak hingga Juli 2026 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat tumbuh 22,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 990,01 triliun rupiah. Dengan target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar sekitar 2.357,7 triliun rupiah, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar 1.148,1 triliun rupiah hingga akhir tahun 2026.
Capaian hingga Juli 2026 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 990,01 triliun atau sekitar 45,2% dari target APBN 2025. Saat itu penerimaan pajak justru mengalami kontraksi 5,29% secara tahunan. Sementara itu hingga semester 1 2026 atau akhir Juni, penerimaan pajak tercatat sebesar 1.035,7 triliun rupiah, tumbuh 24,6% secara tahunan. Artinya, selama periode Juli 2026, penerimaan pajak bertambah sekitar 173,9 triliun rupiah. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Faisal. Penerimaan pajak capai 1.200 triliun rupiah. Apakah ideal atau cukup baikkah ini, Pak Faisal? Yang jelas kalau dari sisi target jelas lebih tinggi ya. Apakah itu kemudian ideal atau tidak? Nah ini tergantung sebetulnya kembali lagi melihat kondisi pada saat sekarang dan caranya untuk mengejutnya seperti apa nih juga perlu hati-hati. Sumber-sumber penerimaan pajak ini memang ada beberapa banyak ya. Jadi terutama PPH, kemudian ada PPN, kemudian ada bea cukai ya. Lalu ada yang lain-lain juga termasuk PNBP. Nah kalau secara sektor yang paling besar itu tadi sesuai dengan sektor yang paling besar di ekonomi kita. Itu ada industri, ada pertanian, ada perdagangan yang paling besar. Nah, termasuk juga pertambangan. Nah, caranya sekarang untuk menaikkan itu ada beberapa hal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan kita, terutama dalam akhir-akhir ini, ada juga faktor dari kenaikan harga komoditas, ya. Jadi harga komoditas kalau naik, nah ini berpengaruh terhadap sektor-sektor komoditas karena kita kan banyak komoditas itu kita net eksportir, kita ekonominya dipengaruhi terutama kalau dua yang paling besar misalkan sawit dan juga batu bara. Nah, faktor harga iya. Nah, tapi kita harapkan kan bukan hanya naik karena faktor harga, ya, karena harga komoditas itu kan volatile, ya, naik kemudian turun gitu ya, nanti naik turun lagi. Nah, sekarang mestinya adalah basis pajak yang secara umum oleh masyarakat yang ini harus dioptimalkan ya, tapi juga tentunya secara proporsional ya, karena kita struktur daripada pembayar pajak di masyarakat ini juga jomplang ya, jadi memang yang paling kaya sekali itu sebetulnya punya potensi penyetoran pajak yang sangat tinggi. Nah, sementara sebagian besar yang kalangan bawah apalagi itu malah di bawah PTKP ya. Nah, yang tengah-tengah, nah ini tadi, yang tengah-tengah ini masuk di atas PTKP, objek pajak, tapi kondisinya yang kelas menengahnya turun daya belinya. Kalau turun daya belinya kemudian dipaksa harus bayar pajak, makin turun lagi ini disposable income dia. Nah, di sini kita harus hati-hati kan ya. Nah, oleh karena itu pendekatannya lebih kepada memberikan stimulus dulu supaya berkembang sektor usahanya, berkembang juga spending daya beli masyarakatnya. Di situ pada akhirnya nanti kan kemudian setoran pajaknya diharapkan akan meningkat ya. Jadi satu itu. Nah, yang kedua baru tadi memang juga memberantas ketidakpatuhan ya, termasuk juga ilegalitas. Nah, tadi pagi kan Pak Presiden menyampaikan misalnya di Bangka Belitung ya, timah sekarang yang tambang-tambang ilegal itu sudah ditertibkan gitu ya, bahkan sampai kemarin sempat chaos juga di sana gitu ya. Nah, karena kalau tambang tidak ditertibkan, yang ilegal terus diekspor keluar dengan harga yang lebih tinggi, nah berarti ini potensi kehilangan pendapatan pemerintahnya itu besar, makin lama makin besar gitu. Nah, ini juga memang perlu diberantas, termasuk impor ilegal juga sama. Nah, itu berarti penertiban di bea cukai yang sampai sekarang itu masih ada aja impor ilegal, itu harus segera gitu ya. Sebagaimana yang Pak Menteri Keuangan juga sudah sampaikan gitu ya. Nah, ini yang ini adalah area-area di mana sebetulnya pendapatan itu bisa digali ya, yang tadinya itu mungkin belum bisa dimaksimalkan, belum dioptimalkan. Ini semestinya yang bisa menjadi PR besar yang berpotensi untuk bisa meningkatkan pendapatan pajak kita. Baik, mungkin satu lagi terakhir Pak Faisal, Presiden Prabowo sampaikan bahwa semester 1 2026 sebesar 5,45% jadi yang tertinggi selama 13 tahun terakhir. Capaian yang memang harus diapresiasi kah Pak Faisal? Iya, kalau di atas kertas ini memang paling tinggi ya. Nah, 5,45 ini berarti ada akselerasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tapi sekali lagi saya katakan, Ya. catatan kuantitas itu satu hal, yang kualitas itu yang lebih penting lagi. Karena ini kalau kita melihat dalam 2 tahun terakhir, ini orang itu sebetulnya yang ingin dirasakan oleh masyarakat itu adalah ketika pertumbuhan ekonomi tinggi itu ada kerasa oleh masyarakat itu. Jadi income-nya naik ya, kemudian usaha berjalan dengan baik, Betul. penerimaan pajak itu meningkat. Nah, kalau kemudian ada dalam di atas kertas statistik pertumbuhan ekonomi tinggi, sebagian besar masyarakat tidak begitu merasakan. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang missing di sini. Baik. Nah, jadi pemerintah juga harus fokus terhadap kualitas pertumbuhannya. Apakah ini dirasakan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah? Apakah ini juga menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup maksimal, terutama lapangan pekerjaan formal? Apakah income itu meningkat? Nah, ini harus dicek ini. Bukan hanya angka 5,4%, 5,6% saja gitu. Baik, Pak Faisal. Tadi saya garis bawahi, kuantitas dan di atas kertas memang penting, hal yang lain akan tetapi kualitas itu mungkin lebih prioritas mungkin. Pak Faisal, terima kasih ya sudah berbagi. Izin nanti kita bisa Sama-sama, dialog kembali Mas. Pak Faisal ya. Selamat malam Pak. Ya, Assalamualaikum. selamat malam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi.